Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Petrus pernah menganggap bahwa kasihnya kepada Yesus melebihi kasih murid-murid lainnya. Dia pernah berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi ternyata ia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus pasti bukan karena ia berubah jadi tidak mengasihi Yesus, tapi keadaan terdesak dan ketakutan membuatnya menyangkal Yesus yang dikasihinya. Setelah kebangkitan Yesus di pantai Danau Tiberias sehabis sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Jawab Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan ini diulang 3 kali. Kita mengetahui dan mengalami bahwa kasih sangat mempengaruhi perkataan dan tindakan kita kepada seseorang. Kasih yang sungguh bukan hanya soal perasaan, karena perasaan kita mudah berubah oleh situasi dan keadaan. Tapi lebih dari itu, sebuah perilaku atau tindakan kasih yang mengikutinya. Dan untuk mengasihi seringkali diperlukan upaya yang lebih keras dan kekuatan yang lebih besar untuk menunjukkannya. Sampai tak jarang ada yang harus dikorbankan sebagai harga yang harus dibayar. Kasih yang besar membuat yang sukar dan mustahil jadi mungkin dilakukan. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi Yesus memberi perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Demikianlah pula kita harus mengasihi. Mengasihi sesama bukan lagi seperti mengasihi diri sendiri, tetapi seperti Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi kita sampai menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ia mau demikianlah kita saling mengasihi. Kasih kepada Yesus membuat orang-orang percaya, para rasul termasuk Petrus dan Paulus dan jemaat mula-mula tetap taat dan setia kepada Tuhan walaupun mengalami penindasan dan penderitaan. Dan untuk menggembalakan domba-domba atau melayani sangat mungkin akan mengalami tantangan besar, bahkan sampai terancamnya nyawa. Maka dibutuhkan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya untuk pekerjaan besar ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang mengasihi kita dan mau sungguh-sungguh mengasihi sama kita seperti Kristus mengasihi kita? Kita mungkin seperti Petrus yang pernah gagal menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam pelayanan kita mungkin mengedepankan kehendak diri kita. Tapi kiranya Roh Kudus menambahkan kasih yang besar dalam hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita jadi mampu mengasihi sama kita seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami rindu, kami ingin Tuhan, kasih yang besar yang kami alami itu juga ada dalam hati kami, memenuhi bahkan hati dan pikiran kami, melimpahi hidup kami, supaya kami juga mampu mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami, seperti Kristus mengasihi kami. Tuhan, kuatkan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya itu menunjukkan dan benar-benar membuat kami bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, mampukan kami karena kami tahu tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus Tuhan, kami tidak mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Karena itu Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami menjalani hari ini, biarlah kami makin menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.